Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen kelas, yaitu membuat sebuah video. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Fadilah dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan NIM 0501201076. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai mata kuliah manajemen kelas. Nah, di sini saya akan membawakan 4 submateri atau 4 materi mengenai yang pertama pengertian manajemen kelas, yang kedua pengertian pendekatan manajemen, yang ketiga tujuan pendekatan manajemen kelas, yang terakhir yaitu jenis-jenis pendekatan kelas. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan teman-teman semua bisa mengerti dan bisa paham apa sih itu manajemen kelas, apakah sama manajemen kelas itu dengan manajemen pada umumnya. Nah, langsung saja kepada materi pertama mengenai pengertian manajemen kelas. Nah, pengertian manajemen kelas merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan belajar yang efektif dan efisien dalam suatu lingkungan pembelajaran. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti pengelolaan waktu, tenaga, sumber daya, dan interaksi antara guru dan siswa. Manajemen kelas juga membutuhkan penerapan strategi dan pendekatan yang tepat agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan memuaskan. Nah, pada intinya, manajemen kelas ini yaitu merupakan suatu perencanaan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh seorang guru. Sama halnya dengan manajemen pada umumnya. Memanage yaitu mengatur terjadinya suatu proses yang direncanakan dan mempunyai cara-cara atau teknik-teknik tertentu. Nah, mungkin itu mengenai pengertian manajemen kelas itu sendiri. Ya, untuk selanjutnya next kepada materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian pendekatan manajemen kelas. Nah, pendekatan manajemen kelas adalah suatu metode atau cara yang digunakan oleh guru dalam mengelola kelas. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Terdapat beberapa jenis pendekatan manajemen kelas, seperti pendekatan autoritatif, demokratif, kooperatif, dan lainnya, yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru harus memahami dan memilih pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kelas agar manajemen kelas dapat berjalan dengan baik. Nah, pengertian pendekatan ini merupakan metodenya. Yang tadi, manajemen kelas adalah pengertian dari manajemen kelas itu sendiri. Nah, untuk pendekatan manajemen kelas ini mengenai metode atau cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana belajar atau proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, mungkin itu mengenai pengertian pendekatan manajemen kelas. Next, selanjutnya mengenai tujuan pendekatan manajemen kelas. Nah, tujuan dari pendekatan manajemen kelas itu sendiri yaitu untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien, menjaga tingkat kedisiplinan, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menggunakan pendekatan manajemen yang kelas, guru dapat mengelola waktu dan materi pembelajaran dengan baik, memberi tugas dan evaluasi yang sesuai, serta motivasi siswa untuk belajar dan menunjukkan hasil yang positif.
Tujuan akhirnya dari pendekatan manajemen ini adalah untuk membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka dan menjadi individu yang sukses dalam hidupnya. Nah, tadi seperti dikatakan dalam pengertian pendekatan manajemen kelas itu, untuk tujuannya itu yaitu supaya pembelajaran itu berlangsung secara efektif dan efisien, sehingga siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa bisa sukses atau menjadi individu yang baik dengan diberikannya metode proses pembelajaran yang efektif sehingga siswa itu bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, ini pendekatan manajemen kelas ini perlu atau harus dilaksanakan oleh seorang guru agar terciptanya suasana belajar ataupun proses pembelajaran itu secara aktif dan interaktif. Nah, next untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pendekatan kelas. Nah, di sini ada beberapa pendekatan atau jenis pendekatan kelas. Di sini ada 5 pendekatan. Saya mengambil pendekatan. Yaitu yang pertama, pendekatan authoritarian. Apa itu authoritarian? Yaitu fokus pada pengendalian dan pengaturan oleh guru. Nah, pendekatan ini merupakan teacher center, yaitu guru yang mengendalikan dan mengatur semua, gitu, baik tempat belajar ataupun bangku ataupun yang lainnya. Yang kedua, pendekatan demokratis. Nah, pendekatan ini berfokus pada partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Nah, jadi pendekatan yang kedua ini proses atau partisipasi dari siswanya itu sendiri, gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai yang ketiga itu pendekatan permisif, yaitu fokus pada memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada siswa. Nah, di sini pada pendekatan ini siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sehingga siswa bisa memunculkan atau mengeluarkan bakat-bakat yang ia miliki. Selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Nah, pada pendekatan ini berfokus pada konteks sosial dan budaya dalam proses belajar. Jadi selain ada proses belajar ataupun individunya, yaitu fokus pada sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu pendekatan kooperatif. Nah, dalam pendekatan ini berfokus pada kerjasama dan interaksi positif antara siswa dan guru. Jadi siswa dan guru itu harus adanya saling timbal balik atau adanya interaksi antara murid dan guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat dipahami. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan terus belajar agar kita selalu mendapatkan pelajaran yang baru dan yang lama kembali terungkit. Oke, terima kasih. Saya Ilham Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.